Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPA, itu sistem pencernaan part 2 tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan itu diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada ingesti, proses pemasukan makanan ke dalam mulut. Yang kedua digesti, pencernaan. Ketiga absorpsi, yaitu penyerapan. Dan keempat itu ada defekasi, yaitu pengeluaran. Pencernaan makanan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis dan kimiawi. Berikut perhatikan gambar di slide berikut ini. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah dan dicampur dan diremas. Contohnya itu ada roti berukuran besar, itu dikunyah menjadi butiran kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi, pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Contoh itu ada molekul amilum dibantu oleh enzim menjadi molekul glukosa. Organ penyusun sistem pencernaan. Perhatikan gambar di slide ini, di mana organ pencernaan utama itu untuk keseluruhan pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan ada juga organ aksesoris atau organ tambahan. Di sini ada lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesoris yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Kita bahas organ pertama, itu mulut. Perhatikan bagian-bagian mulut. Kelenjar liur atau salvia adalah air liur yang mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau yang dikenal dengan enzim fetialin. Pencernaan di mulut terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan kimiawi enzim fetialin yaitu memecahkan molekul amilum menjadi molekul maltosa. Selanjutnya itu ada kerongkongan atau esofagus. Perhatikan gambar kerongkongan di bawah. Dari rongga mulut, makanan yang terbentuk mulus masuk ke tokak atau faring. Selanjutnya itu dari faring sendiri merupakan saluran yang memanjang dari bagian mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus, di mana pada pangkal faring terdapat katup pernapasan epiglotis yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring. Hal ini dilakukan agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan, baik dari pernapasan dari faring, bolus menuju esofagus atau kerongkongan.
Di sini otot kerongkongan berkontraksi menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan ini disebut peristaltik, di mana pada kerongkongan hanya terjadi pencernaan secara mekanis. Selanjutnya itu ada lambung. Perhatikan gambar lambung pada slide ini. Secara mekanis, pada lambung terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis itu otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, sedangkan secara kimiawi bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung ini mengandung asam klorida atau HCI, enzim pepsin, dan enzim renin. HCI sendiri berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecahkan protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengedapkan protein kasein yang terdapat dalam susu di dalam lambung selama 2-4 jam. Selanjutnya, bolus menjadi bahan kekuningan yang biasa disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus sendiri masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari melalui sphincter. Selanjutnya itu ada usus halus. Usus halus panjangnya itu 8,25 meter. Usus halus sendiri terdiri menjadi 3. Yang pertama itu ada usus 12 jari atau duodenum, panjangnya itu 0,25 meter. Yang kedua itu ada usus tenga atau jejunum, panjang itu sampai 7 meter. Dan ketiga itu ada usus penyerapan atau ileum, panjangnya capai 1 meter, di mana dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas sendiri mengandung enzim seperti lipase, amilase, dan tripsin. Lipase sendiri yaitu untuk memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan amilase yaitu memecahkan amilum menjadi maltosa. Dan tripsin mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak yang ini membentuk lemak agar larut dalam air. Pencernaan terakhir di genom menjadi bentuk yang siap diserap penyerapan zat-zat makanan yang terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh filip usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, glukosa dalam hati disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, glisol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh filip halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening, yaitu menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Selanjutnya itu ada usus besar. Perhatikan usus besar berikut. Panjangnya lebih kurang 1 meter, yang terdiri dari
kolom anscendens, kolom transversum, dan kolom descendens. Dan anus, di mana di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Usus besar sendiri berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan dan terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan, itu untuk membentuk vitamin K dan B12, di mana sisa-sisa makanan beserta gas-gas yang dikeluarkan itu melalui anus. Selanjutnya itu ada organ pencernaan tambahan, di mana ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Fungsi hati sendiri yaitu menetralisir racun, organ penyimpanan besi, Fe dan vitamin A, D, E, K, dan B12, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, mengatur kadar kolesterol dalam darah, mengeluarkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam kolin, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolin. Kantung empedu sendiri menyimpan getah empedu yang dihasilkan hati. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak, di mana getah pada pankreas mengandung sodium bikarbonat serta enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas sendiri menghasilkan hormon insulin, yaitu berfungsi untuk mengatur keseimbangan jumlah glukosa di dalam darah. Sekian materinya. Untuk pertanyaan atau materi yang kurang dipahami bisa kita diskusikan di grup WA atau WA grup kelas, atau bisa juga komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih anak-anak. Untuk tugas dan absensinya kita lanjutkan. Untuk tugas, diskusi, dan absensi kita lanjutkan di grup kelas, di WA grup kelas ya.